Setelah menempuh beberapa waktu di dalam lubang cacing, Xiaoyan juga telah berhasil menyempurnakan teknik penggabungan api. Akhirnya, mereka pun sampai dan mendarat ke daratan. Apakah tempat ini daerah Pil? Xiaoyan bertanya. Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya bagian tengah dari Central Plains. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah, Xiaoyan terkejut. Tempat kita berada saat ini adalah bagian barat daya dari wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sound Valley dan Burning Flame Valley. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Di bawah naungan faksi Burning Flame Valley. Xiaoyan terkejut, di mana teknik Skyfire Tree Mysterious Cheng yang menemaninya selama bertahun-tahun, berasal dari faksi ini. Sekarang kita akan pergi ke kota Tianhuang, tempat klan Liu Qing berada. Secara kebetulan adalah kota itu memiliki wormhole yang mengarah ke wilayah Pil. Baiklah, aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Ucap Xiaoyan. Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Apakah ini kota Tianhuang yang Anda sebutkan? Xiaoyan bertanya. Lin Yan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiaoyan. Ini adalah wilayah Burning Flame Valley. Anda harus berhati-hati saat melakukan sesuatu dan harus menghindari penggunaan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Mereka pasti akan merasa tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik Dao mereka. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ketika Xiaoyan dan Lin Yan sedang berjalan menyusuri kota, tiba-tiba, Xiaoyan terkejut saat melihat pertahanan ketat di suatu rumah. Apakah ada kebutuhan begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Kata Xiaoyan. Lin Yan juga tertegun. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu. Karena bingung, Lin Yan pun bertanya dari orang-orang yang lewat, dan mendapatkan informasi bahwa saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan wormhole. Meskipun tahun ini hak pengelolaan lubang cacing seharusnya dilakukan oleh klan Liu. Ayo kita pergi ke tengah kota dan melihatnya. Jawab Xiaoyan. Lin Yan mengangguk. Sepertinya Liu Qing sedang tidak mudah menjadi kepala klan. Ikuti saya, Chen Yao, wormhole harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini? Di belakangnya terdapat 2 tua dengan aura kuat dan juga Liu Fei. Hihi, Liu Qing, Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior. Ucap Chen Yao. Tiba-tiba terdengar suara tua di tempat terbuka. Ada pesan terbaru dari Burning Flame Valley. Siapa yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi, dia akan memiliki hak mengelola wormhole selama 3 tahun ke depannya. Elder Chihuo dari Burning Flame Valley. Tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Kebetulan, klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya, dan mampu mengalahkan alkemis dari klan Cheng, maka lubang cacing ini akan diserahkan kepada Anda. Seorang alkemis tingkat 6, ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Sedangkan mereka hanya memiliki seorang alkemis tingkat 5. Elder Chihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Ucap Liu Qing. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan wormhole kepada klan Cheng. Dalam percakapan tersebut, tiba-tiba Lin Yan muncul. Hihi, Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Lin Yan. Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang telah datang. Lupakan saja, ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantu saya. Saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh, dan berteriak ke langit, berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana? Dengan segera, pemuda itu berjalan di udara kosong dan mendarat dengan lembut di tanah. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa? Ucap Xiaoyan. Mendengar suara yang familiar, Liu Qing sempat dibuat kaku. Kamu adalah Xiaoyan. Liu Fei di belakangnya juga terkejut, di mana Xiaoyan, nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama, ucap Liu Qing.
Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Sambil memuji Liu Qing yang sudah mencapai bintang 7 Do Huang. Sepertinya kamu sudah berhasil ke ranah Do Zong kan? Ucap Liu Qing. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Kemudian Liu Qing bertanya kenapa Xiao Yan tiba-tiba berada di sini. Sebenarnya saya ingin pergi ke wilayah Pil. Kebetulan kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke daerah Pil. Ucap Xiao Yan. Liu Qing mengangguk. Saya akan membantu Anda menyiapkan semuanya. Serahkan masalah kecil ini padaku. Saudara sepupu, mereka hanya akan mempersulit jika kamu menunjukkan dirimu. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, bergumam. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti berbicara. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Xiao Yan menatap Liu Qing, meskipun sebenarnya dia tahu masalah sebenarnya. Tidak ada, ini hanya masalah kecil. Jawab Liu Qing dengan tawa pahit. Sebenarnya Liu Qing tidak ingin Xiao Yan berurusan dengan klan Cheng yang lebih kuat daripada Mystic Cloud Sect yang telah Xiao Yan obrak-abrik di masa lalu. Jika Xiao Yan ikut campur, akan menimbulkan masalah pada Xiao Yan. Kemudian dengan tingkah Lin Yan yang sembrono, dia langsung berkata, haha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berurusan dengan Wind Lightning Pavilion. Bahkan kepala Pavilion Utara Petir Angin, Fei Tian, tidak bisa melakukan apapun padanya. Liu Qing dan dua sesepuh di belakangnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Baru setelah itu, Liu Qing menceritakan masalahnya yang disebabkan oleh pengelolaan lubang cacing tahun ini diserahkan kepada klan Cheng, dikarenakan mereka telah menyiapkan alkemis tingkat 6 untuk dibawa ke Burning Flame Valley. Yang mana sebenarnya tahun ini klan Liu yang mengelola lubang cacing tersebut. Mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Menurut desas-desus yang saya ketahui bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Jawab Liu Qing. Xiao Yan mengangguk, dia sangat mengerti masalah yang sedang klan Liu alami saat ini. Kemudian dia berkata, Penatua Chihuo, klan Liu belum mengaku kalah. Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan Wormhole. Saya adalah alkemis yang diundang oleh klan Liu. Kalau begitu, izinkan saya untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu yang telah diundang oleh klan Cheng. Serentak, pernyataan Xiao Yan tersebut membuat semua orang di tanah terbuka menjadi terkejut, di mana dia dengan usia yang masih muda sudah mencapai ranah Do Zong dan juga seorang alkemis tingkat 6. Zheng Xiu yang bersikap sombong, kemudian menjawab jika kamu seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual. Nah jadi ceritanya si Zheng Xiu ini mau adu mekanik kekuatan spiritual dengan Xiao Yan. Lanjut ke ceritanya, jadi tanpa basa-basi Xiao Yan langsung memamerkan kekuatan spiritualnya yang agung dan luas menyapu dari langit seperti badai yang membawa tekanan luar biasa menakutkan yang mengalir ke arah dan membuat wajah Zheng Xiu langsung memucat. Dia tidak menyangka, bocah yang dia remehkan kemungkinan sudah memasuki alkemis tingkat 7. Penatua Chihuo juga terbuat tercengang saat dia menyaksikan kekuatan agung yang menyapu langit. Perlahan-lahan dia bergumam, seorang alkemis tingkat 7. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis muda tingkat 7 sepanjang hidupnya.